Lihat aku hamba aku Iya seharusnya kan? yang aku pilih gimana? Takut mereka diskusi yang beradab, takut. Yang kepadanya jiwaku berkenan. Takut Kalau dirinya dikuliti. sendiri kok bisa jiwanya berkenan? Aku Lah menaruh iya. rohku. Loh, kok ditaruh lagi kalau dirinya sendiri? Berarti Allah Bapa itu sedang mengambil apa? Topi, kayak pakai topi dia kayak Jangan pakai baju. Ya, jangan jangan nanti jangan nanti ada orang yang Alah, menganggap Wanes, Wanes. Bang Erben, saya minta tolong jangan ada orang menganggap Malikul nanti menang karena tidak dikasih kesempatan menjelaskan. iya. Santai usah lah. lihat Tapi itu. nggak akan saya Jangan lu besarkan. lari Dia ayat mau itu. ayat apa? Nah, Saya takut kasih toh? tunjuk. Takut. Yesaya Bukan takut. 42 kalau dibaca terus jawabannya di Yesaya 43. Siapa hamba itu? Coba baca. Ya kamu analisa dulu ayat ini. Ya Ini nggak usah sedang analisa to the berbicara. point aja. Ini to the point, ini poinnya. Iya. Yesaya 42 itu adalah menguraikan hamba itu bagaimana dan akan apa, misinya apa. Nah, lalu di Yesaya 43 dijawab hamba itu siapa? Yesaya 43 ayat 10 dijawab bahwa hambaku yang kupilih supaya kamu tahu. Ya, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan Yesaya 53 ayat 10. Oh, Tetapi Tuhan 53. berkehendak meremukan dia. Siapa yang diremukan? 43 dari Yesaya 42 itu kan uraian dari misi. Iya, uraiannya sampai ya Sebentar saya to the point dulu. aja, to the point. Di Yesaya 53, tetapi Tuhan berkehendak Kita meremukan belum ke dia. sana. Ya, itu to the point. Iya. Ya Yang to the point, diremukkan- jangan langsung aja Yesaya 53. yang diremukkan ngapain itu dia 43? sendiri. Iya, yang diremukan siapa? Iya, dia sendiri. Siapa yang Hambaku yang meremukkan? kupilih dia sendiri. Oh, berarti dia bunuh diri. Oh, kok bunuh diri? Dia memberikan nyawanya untuk kita. Bundir itu apa? Bundir itu orang-orang yang putus asa. Orang-orang yang tidak ada harapan hidup itu bundir. Tuhan itu memberikan nyawanya itu Oke, ikhlas. apabila ia menyerahkan dirinya Nah. sebagai korban penebus. Menyerahkan Ginilah, kepada siapa? kasih waktulah saya jawab Ya, dulu. dijawab. Menyerahkan kepada siapa? Parah Pak Nover, males saya. Ya, saya turun aja ya TikTok. Nangis. Bukan Dada. nangis, kekanak-kanakan Saya rumahnya. Nggak dikasih berharap waktu kamu Malikil naik bicara. kok. Sampai saya Lah, ya mati karena saya kamu akan takut. kampanyekan Wanes Karena bidat. kalian takut. Ya, Takut bukan kalian. takut, kami cerdik. Iya, kamu nafikan kalian itu Kami takut cerdik. dibongkar. Iya, levelmu Takut. katanya level bapak-bapak Jagonya- gereja. Ngapain jagonya pedang-pedangan ngapain kamu ayat. keluyuran di sini? Levelmu Udah bapak-bapak ya. gereja. Saya Ngapain turun kau dulu ya. keluyuran di sini? Males saya diskusi gaya preman. Dadah, Dadah. dadah, Dadah ya. dadah, minggat, dadah. Saya sudah berkomitmen nggak akan ladenin dia debat. Tiap hari saya akan nyatakan bahwa mereka ini adalah bidat, antikris. Itu sudah cukup buat saya. Sekarang setiap orang sudah tahu Wanes itu bidat. Kan begitu. Apa Papa? Jadi yang penting orang sudah tahu Beneran? kalau Malikil naik komal itu bidat gitu ya. Alfa selamat siang. Jadi kita cukup saya pribadi tuh apa ya sudah puas lah ya kalau Nggak, Malikil iya, naik nggak di pernah bawah bisa. langsung setting itu Malikil bidat itu cocok saya udah. Iya, biarkan bola itu bergulir kan. Thank you Ngapain kita Alfa, thank you. capek-capek? Luar biasa ya. Makasih. Tadi malu nggak dia free framing tuh, Pak host? Dia Pedang-pedangan framing ayat, pedang-pedangan ayat itu ayat. anak kecil. Padahal Rasul Paulus Penginjil TikTok, mengatakan, izin pamit. Aku ada masuk kerja dulu ya. Nanti gabung Oh, ya, lagi oke. aku. Ya, Thank ya, you. ya. Berkati. Lanjut Bro Justin. Thank you. Siap. jadi malulah Malikil. Pasti besok-besok gak berani ngomong pedang-pedangan ayat Dia lagi. langsung buka room langsung Room curhat. menghibah. Seharian, oh Justin itu otaknya Menghibah rusak Justin. gitu. Pedang-pedangan ayat. Padahal firman pedang roh itu adalah firman Allah. Mbak Banes Tritunggal itu Kristen Banes itu bukan Kristen, bro. Antikris Jadi, itu. Yanto Solo kamu jangan salah mengerti. Ya, Tritunggal itu identik Kristen. Banes itu bukan Kristen ya. Antikris malah. Antikris. Dia menolak Kristus. Silakan Bro Erben naik. Ada apa Bro Erben? Bro Erben naik lagi nih. Mana?
Shalom. Jadi gini teman-teman ya, Pak Nover ya. Jadi memang para wanita satu bidat ini, Jesus only ini, sebenarnya mereka itu nggak ngerti Alkitab itu. Aku udah beberapa kali diskusi sama mereka, dan mereka mengakui contohnya si Malnaf ya. Dia mengaku tidak ngerti Alkitab sehingga dia meninggalkan Tritunggal. Mana Pak Dia, Eben itu? ketika dan saya bisa uji ya, saya bisa uji mereka itu beberapa ayat Alkitab dan mereka nggak bisa jelaskan. Saya coba aja diskusi kalau kalau teman-teman menggunakan terjemahan LAI, kalian ngerti nggak sih Alkitab itu? Namun saya uji ketika dalam Yohanes 1 ayat 1, apa maksudnya firman bersama-sama dengan Allah? Mereka nggak bisa jawab. Nah, tadi Mereka minta lagi, jatuhnya Pak. menyalahkan terjemahan gitu. Jadi buat teman-teman semua di sini, percaya dirilah untuk membantah mereka karena mereka itu memang nggak ngerti Alkitab gitu. Nah, saya tanya juga itu teman-teman, saya kayak siapa namanya, Samuel, siapa Malikil itu nggak berani. Ketika saya ajak diskusi untuk pakai terjemahan LAI, mereka itu nggak bisa jawab saya. Ada aja alasannya. Jadi gitu ya Pak Nover ya. Jadi memang para wanis ini mereka nggak ngerti Alkitab. Kalau ngerti Alkitab itu mereka paham Tritunggal. Mereka nggak akan mereka nggak akan salahkan terjemahan LAI gitu. Makanya orang-orang Tritunggal itu nggak pernah nyalahkan terjemahan gitu. Mereka udah paham gitu. Kita semua itu udah paham gitu. Gitu aja sih poinnya yang mau aku sampaikan teman-teman. Tadi aku mau ngajak diskusi ya sama Malikil tentang apa namanya, menguji dia apakah ngerti Alkitab itu atau enggak gitu. Tapi ya udahlah, tadi udah dibantai sama Bang Justin. Mantap Bang Justin. Lanjutkan. Ya itu bukan lagi dibantai, itu mah udah kunyur-kunyur ya. Iya, jadi saya udah males ya, saya udah komitmen, saya nggak mau lagi Makasih ke roomnya Alfa ya. Wanes. Mereka ini memang picik ya, saya di framing takut jago kandang. Tapi ketika ke tempat mereka roomnya, saya diturunkan, di mute. Aduh, sudah nih memang orang-orang yang takut. Oke, kalau begitu ya saya counter narasi saja. Mereka bernarasi, saya di sini juga bernarasi. Kalau kupingnya panas ya mohon maaf. Bebeknya tuh langsung lari ke sono, lari ke sini. Pokoknya di mana dia ada dia bebek. Iya, gini loh ya. 2000 tahun gereja itu tidak kalah dengan maut dan akan selamanya tidak akan pernah kalah. Jadi kalau hanya kita rugi kalau kita kepanasan, teman-teman. Kita lakukan aja sesuai dengan apa yang ditaruh dalam hidup kita oleh Tuhan. Ya Tuhan, saya merasa bahwa saya yakin Tuhan memberikan panggilan untuk menyatakan kebenaran ini. Ya sudah, mau di sini 20 orang nonton, saya juga tetap bicara hal yang sama. Yohanes ini antikris. Tuh mau yang nonton 100 orang juga saya bicara yang sama. Karena bahaya ini. Ya, yang penting gitu Pak. Jadi orang-orang sekarang ya sudah mulai sadar bahwa kalau ada kata-kata Yesus adalah Bapa, terus ada Bapa adalah Yesus, Firman adalah Yesus, Roh Kudus adalah Yesus, itu adalah bidat. Nah ini saya sudah puas itu. Ya, jadi kerja kita selama ini tidak sia-sia gitu Pak Sastin. Teman-teman udah mulai cerdas ya. Sudah mulai cerdas teologi, cerdas dogma, cerdas doktrin. Keren. Penonton TikTok sekarang sudah mulai keren ya. Iya. Ya, cuma nafsu syahwat mereka kan- untuk ngebukin apa kalau Iya, Islam itu udah masih tinggi memang ya. Stella, terima kasih. mereka kan semua itu banyak kelirunya Bang Penginjil. Dari pengertian Tuhan dan Allah mereka gak paham. Dari Twinator Allah pun mereka gak keliru. Tritunggal juga mereka gak paham. Terus tentang Roh Kudus mereka sebut itu rohnya Yesus. Mereka itu semuanya keliru karena memang dasarnya udah keliru. Pengertian Tuhan dan Allah udah mereka gak ngerti. Makanya mereka sebut Tuhan Allah itu berdaging gitu. Dia nggak Mereka ngerti tidak, hakikat, bro. Kata hakikat Iya, itu nggak tuh. ngerti. Eksistensi Mereka itu udah nggak keliru dari ngerti. dasarnya itu. Iya. Itu loh Terus dia loh. gini, Pak Jeff. Maria, thank you. Mengapa mereka gini ya? Daging itu bukan manusia. Padahal di Kejadian 6 ayat 3, manusia itu adalah daging. Jadi yang namanya daging itu ya manusia.
kalau itu diterapkan untuk subjek manusia. Betul. Kan di Kejadian 3 Betul. jelas, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia karena manusia itu adalah daging. Jadi ketika dikatakan firman menjadi daging, diterjemahkan firman menjadi manusia, itu juga tidak salah, malah benar, LAI. Makanya di Kolose 2 ayat 1 itu Rasul Paulus mengatakan mau en sarx ya. Wajah dari dagingku itu diterjemahkan pribadi, dan Malikil malah menerima itu. Iya, betul. Maka Yesus disebut huion antropon, anak manusia. Ini di bawah Lucu. ada yang bicara nih, Yohanes Malikil Ces Bidat Antikris. Kasihan dia. Nah, gitu kan. Kasihan, Keren. kasihan. Ini ada Malikil, ini Malikil siapa ini? Bang Penjil. Ini Malikil Muslim kali ini. Saya Malikil Tritunggal, biar ada dua Malikilnya. Oh iya. Mereka kan hanya percaya satu Malikil toh. Kita bikin dua Malikil sudah. Bang Justin, Bang Justin. Salam Yanti, Bu Yanti, salam Bu Ada Yanti. banyak orang mengatakan begini, mereka takut Naik, Bu mereka Yanti. takut dialog sama Pak Malikil itu. Jadi coba, kenapa sebenarnya kita itu atau seperti Bang Malikil dan kawan-kawan malas memberikan kesempatan sama Pak Malikil itu? Bukan karena takut, tetapi apa sebabnya gitu, supaya jangan orang mengatakan takut dialog kita gitu, Bang Justin. Ya, penyebabnya Malikil ini bisa memanfaatkan celah keawaman dari teman-teman yang belum dibekali dengan Oke. pengajaran yang benar. Makanya di Efesus 4 itu Yesus mengaruniakan pengajar untuk apa? Memperlengkapi orang kudus sampai memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Jadi di gereja sekarang ini mengalami krisis pengajaran, Pak. Coba lihat saja. Gereja-gereja besar itu yang sudah seperti konser itu, Pak, ya. Yang puji-pujiannya lebih lama daripada khotbahnya. Iya betul Pak, betul. Nah, ya. itu lihat khotbahnya itu, Pak. Khotbahnya itu khotbah teologi yang praktis saja. Tidak menjelaskan tentang kemanusiaan Yesus, keselamatan yang berproses, dan segala sesuatunya. Jadi Malikil ini menakutkan bagi yang belum diperlengkapi dengan tadi pengetahuan atau pengajaran yang benar. Nah, makanya saya ini membiasakan diri untuk apa? Memperlengkapi kita dengan banyak ayat, mungkin lebih dari 50 ayat saya sudah share hari ini, supaya teman-teman tuh terbuka. Ya. Bahkan tadi dikatakan firman Allah itu pedang roh. Makanya saya sangat dalam tanda kutip tergila-gila dengan ayat firman Tuhan. Untuk apa? Untuk memperlengkapi saya. Jadi ketika saya menghafal ayat firman Tuhan, maka saya memiliki pedang roh, Pak. Dan tidak ada ketakutan. Makanya saya bisa dengan mudah mengalahkan Malikil karena ada ayat firman Tuhan yang memperlengkapi saya. Jadi marilah kita hidup setiap hari di TikTok ini mencintai ayat firman Tuhan. Yes. Supaya kita nggak ada punya roh ketakutan. Yang terpenting itu. Iya, meskipun terkesan membosankan, saya nggak peduli, saya buka aja ayat-ayat itu. Makanya Malikil takut dengan firman Tuhan, kecelai gitu kan. Jadi Dia ya kecelai dengan firman Tuhan kan. Jadi penonton kan bisa menilai sendiri siapa yang kecelai, siapa yang menolak firman Tuhan ya dengan pemikiran sendiri, exegesis kan gitu. Mantre, thank you. Iya, jadi Bang Justin, sebenarnya awalnya saya mengira Pak Malikil ini sudah hebat kali ketika dia puji-puji dirinya sendiri ya, sudah kalahkan pengajar-pengajar Tritunggal yang hebat. Kemudian saya sudah memperhatikan ketika Pak Malikil itu dialog, jadi saya terbayang dengan kodok itu loh. Kodok itu begini, dia mengeruhkan satu tempat, habis itu loncat, jadi belum selesai yang satu itu udah loncat-loncat jadinya. Jadi menurut saya itulah yang buat kawan-kawan lain itu malas debat sama Malikil itu, karena dia tidak konsisten atau tidak sistematis dalam membahas setiap topik itu sebenarnya.
Ya, gimana Pak Jeff Colby, Elroy? Valid yang saya, kalau yang Pak Nover sampaikan tuh valid, analisa Anda itu tepat. Iya, jadi aku tuh memang lebih sering itu diskusi sama Wanes ya, karena mereka udah kenal aku. Jadi tuh kalau aku udah masuk mereka pasti jambak gitu. Karena aku mikir ini capek sekali lah, itu aja framing mereka, itu aja, nggak ada kemajuan. Kayak selalu debat tentang Tritunggal Wanes, nggak ada kemajuan ya, capek emang. Jadi sekarang mereka udahlah. Makanya aku sekarang tuh lebih menguji mereka, sebenarnya mereka itu ngerti nggak sih isi Alkitab itu gitu. Jadi ketika ditanya menggunakan terjemahan LAI, mereka nggak bisa jawab. Pak Namus di mute dulu Pak. Iya ya, tapi sebenarnya kalau oneness itu lompat asal nyambung itu nggak masalah. Sekarang masalahnya ini nggak nyambung. Nah, dia pelintir itu kata per kata dari satu ayat, satu kata yang dia pelintir. Nah, Ya, tidak. baru dia lompat ke ayat lain itu yang beda konteks, yang nggak nyambung dengan yang Andalannya ya saya dibicarakan. Pak, andalannya. Iya. Kalau membahas kitab-kitab surat-surat Paulus takut ya, kitab Ibrani. Lihat Stuck nih dia. Pak, lihat nih, ini Rasul Paulus ya. Nih, ini ayat ini indah sekali Pak. Ya, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, lihat Pak Nover, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Jadi saya tidak pernah takut menghadapi Malikil. Dulu saya pernah mengalami, saya bukan takut pada Malikil, saya berapologetika takut sekali Pak. Tapi dengan bekerja keras, membaca ayat Alkitab, saya kalau membaca Alkitab tuh nggak pernah Pak. Saya cuma 1 kali seumur hidup membaca ayat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, itu ketika waktu kecil. Kalau 3/4 separuh sering. Karena sama orang tua saya dibiasakan begitu Pak. Tetapi metode saya sekarang bukan itu. Saya menggunakan buku-buku teologi karena sudah ada klasifikasinya. Ini loh, belajar tentang manusia, belajar tentang Allah, apa itu perjanjian lama, itu perjanjian baru. Baru di situ saya mendapatkan pencerahan. Oh, ternyata luar biasa sekali Alkitab ini. Maka teman-teman, ayolah kita belajar beli buku lah, misalnya contoh ini kan ini juga nggak pernah saya baca tuntas nih. Bagus nih Progres Penebusan. Meskipun saya punya file saya punya buku-buku PDF. Itu bagus ini dibaca gitu ya, apalagi ya. PDF lu ya teman-teman ya, nanti kirain punya buku Soalnya apa. ini bagus nih itu. Jadi menolong kita, ini isinya semua ayat Alkitab. Kalau kita tidak membaca ini dengan ternyata disingkapkan Pak, disingkapkan dengan luar biasa rahasia ilahi itu. Ya, jadi marilah kita yang sudah punya waktu, yang sudah punya usaha, sudah punya passive income, sekarang ada di TikTok gitu ya, nggak bekerja aktif lagi, luangkan waktu untuk mencintai firman Tuhan. Belilah buku-buku rohani yang ada di Alkitab. Justru disitulah para pengajar-pengajar itu Tuhan karuniakan nih Pak. Ayat 4 dan 11. Dan Yesuslah ialah yang memberikan baik rasul dan seterusnya. Dan pengajar untuk apa? Memperlengkapi orang-orang kudus. Yes. Bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus dibangun bukan oleh orang yang bukan pengajar. Ya, justru jemaat itu harus diperlengkapi, disebut orang-orang kudus itu jemaat. Tapi kenapa sekarang kebalik? Pengajar-pengajar hanya di hari Minggu saja. Yang keluyuran di TikTok siapa? Upload chat. Pendetanya kemana? Jemaatnya keluyuran di TikTok, mampir di roomnya Wanes, jadilah bidat. Pendetanya. Harusnya orang-orang di gereja, pengajar itu turun ke lapangan. Pembangunan tubuh Kristus itu sekarang tidak lagi dimensinya hanya di ruang gereja, tetapi ada di ruang digital. Makanya saya terpanggil Pak untuk di sini Pak. Saya sebenarnya bisa mengkonversi waktu saya untuk melipat gandakan bisnis saya.
Selain saya juga full timer pelayanan. Tetapi saya mengorbankan waktu dan tenaga, pikiran bersama host ini dan kita semua untuk apa? Ini loh, memperlengkapi dan bekerja dalam pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Amin. Ini yang saya lakukan, makanya saya menguduskan bergumul setiap hari. Makanya saya sudah nggak mau lagi saya memutuskan tidak mau lagi lah ya. Yap, 1-2 kali oke ya. Saya berusaha untuk menguduskan Kristus dalam hati saya sebagai Tuhan, dan saya bersiap sedia. Meskipun room ini yang nonton 20 nggak masalah, puji Tuhan, haleluya. Yang nonton 50, puji Tuhan. Saya nggak merasa terganggu dengan saudara Mikana yang ribuan. Saudara siapa lagi banyak? Enggak. Saya cukup terberkati dengan 1-2 orang yang terselamatkan. Dan saya di sini, kita di sini ya, saya mengajak untuk terpanggil dalam pelayanan itu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta. Ini ayat apologetika. Dengan apa, Pak? Kalau kita nggak perlengkapi dengan firman Tuhan, jadi nggak akan ada lagi ketakutan ya, Pak Nover? Betul. Nggak ada lagi. Betul. Jadi Pak Justin, sebenarnya saya perhatikan ya Pak Malikil ini dan juga mereka itu, kalau berdasarkan hukum mempelajari Alkitab itu, kita harus memperhatikan dalam berbagai sisi ya, baik secara historikal misalnya, kultural, kontekstualnya. Dan mereka ini sebenarnya hanya satu dasar yang mereka gunakan, hanya dari sisi gramatikalnya. Dan mereka tidak memperhatikan konteks. Jadi yang lain itu mereka tidak pedulikan. Makanya ketika mereka ketemu misalnya di dalam satu ayat, lalu mereka tidak memperhatikan konteks keseluruhannya. Kan konteks keseluruhannya sebenarnya ayat itu tertuju kepada siapa, dan mereka tidak memperhatikan itu. Mereka hanya secara gramatikal saja. Seperti contohnya terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Jadi waduh berbahaya. Jadi mereka juga tidak memperhatikan ayat itu berbicara kepada siapa dan kenapa ya. Mereka tidak menghiraukan. Menurut saya, mereka tidak menghiraukan itu. Makanya bagi saya, memang mereka itu hebat dari satu sisi ya. Dari bahasa asli, mereka bisa menelusuri perkata. Tetapi ketika mereka tidak menggunakan ini tadi, tidak memperhatikan konteks, historikalnya, kulturalnya, kontekstualnya, hanya gramatikalnya saja, maka mereka mendapat teologi yang sesat. Mereka tidak berani menerjemahkan, Pak. Mereka hanya menggesek-gesek satu kalimat, 2 kalimat. Nah, salah satu contoh lagi ya Pak ya, salah satu contoh lagi. Kenapa mereka berkesimpulan bahwa Yesus itu adalah Bapa? Karena mereka tidak memperhatikan keseluruhan topik itu. Mereka hanya memenggal kata-kata itu, yang melihat Bapa sudah melihat aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Padahal sebenarnya esensi di sana bahwa Yesus itu menyatakan Bapa melalui dia. Jadi mereka kehilangan kesimpulan itu karena mereka tidak mempedulikan secara keseluruhan konteksnya itu. Mereka hanya fokus perkata. Makanya ini gilanya mereka itu. Makanya saya berpikir ya ini salah satu bahayanya mereka tidak bisa sanggup diajak dialog sehat itu. Makanya kalau misalnya Pak Justin, oke, tunjukkan aja ayat yang kamu ini biar saya buka, saya cukup layar saya diperbesarkan. Dia nggak mau karena dia nggak bisa liar nanti. Nah, mereka mau sudah mulai paham. Iya, Anda sudah iya. mulai paham, Pak. Anda peka, Pak. Betul. Ya itu kenapa saya kadang-kadang Jadi memang besar nggak saya mereka itu kasih, Pak. ya oneness sama Jesus only itu, mereka itu malas berpikir. Pemikiran mereka itu simpel sekali. Mereka menganggap Allah itu adalah roh, roh itu menjadi manusia yaitu Yesus, dan Yesus itu menjadi kembali lagi menjadi roh. Udah, sesimpel itu mereka. Mereka malas berpikir bahwa Allah itu yaitu Bapa berbeda dengan firman dan rohnya. Mereka itu apa ya? Memang betul ya ada ayat Alkitab itu 2 Yohanes 1 ayat 7, antikristus yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Itulah mereka itu, antikristus atau penyesat itu. Makanya sesuai kebenaran yang ada di firman Tuhan itu memang benar-benar terungkap gitu, teman-teman. Memang bagi mereka itu gini, teman-teman. Sulit bagi mereka itu menganggap bahwa ada seakan-akan ada Allah lain. Yang mereka pikir itu ya Allah itu ya Yesus itu sendiri.
Jadi sulit bagi mereka itu seakan-akan menurut mereka ada dua Allah atau mereka menyembah tiga Tuhan gitu. Tapi sebenarnya tapi kan sebenarnya nggak seperti itu. Mereka malas belajar, mereka malas berpikir, nggak mau merendahkan hati gitu. Sulit bagi mereka, sulit. Mereka nggak terima bahwa Yesus itu hanya sekedar anaknya Allah. Nggak terima mereka. Tetapi mereka nggak paham bahwa Yesus itu merupakan firman-Nya Allah itu sendiri. Itu teman-teman. Jadi sulit bagi mereka memang Bang Jeff. untuk Jadi mengimani bahwa saya Yesus bisa itu katakan mereka itu Bang Jeff. Saya bisa katakan mereka ini sebenarnya bukan teologi Alkitab, tetapi mereka itu teologi konkordansi. Jadi seperti itu model mereka di dalam berteologi sebenarnya atau dalam membahas tentang kebenaran. Semacam itu konkordansi. Jadi mengartikan ayat itu secara sederhana begitu. Apa susahnya sebenarnya? Jadi hukum dalam menggali kebenaran Alkitab itu, bahwasanya Alkitab itu ditulis dipengaruhi dengan budaya, dipengaruhi dengan sejarahnya, dipengaruhi dengan bagaimana gaya bahasa mereka di sana. Jadi jangan kemudian kita samakan dengan zaman saat ini. Jadi mereka itu tidak mempedulikan itu. Makanya saya katakan mereka itu teologi konkordansi, bukan teologi Alkitab. ya pemikiran mereka itu simpel sekali. Ya Allah itu adalah roh, itu menjadi manusia yaitu Yesus dan Yesus kembali lagi menjadi roh. Simpel itu. Mereka nggak mau berpikir untuk membedakan bahwa Bapa itu berbeda dengan firman dan roh. Itu aja sesimpel itu mereka. Jadi mereka sangat sulit bagi mereka untuk menerima ya bahwa Yesus itu hanyalah anak Allah. Tapi mereka nggak paham bahwa Yesus itu merupakan Tuhan dan Allah juga gitu. Mereka nggak mau belajar. Itu aja intinya. Mereka nggak mau merendahkan hati untuk belajar Tritunggal. Ketika diuji sesuai kebenaran firman Tuhan, mereka nggak bisa jawab. Mau belajar, itulah buahnya. Antikristus atau penyesat. Sehingga mereka banyak kelirunya dari pengertian Tuhan dan Allah ke teologi hakikat, duinatur dan juga tentang Roh Kudus itu. Mereka sehingga Sabelian, dekotisme gitu kan, mereka itu dalam satu hipostasis. Mereka ngaku-ngaku Tritunggal tapi dalam satu hipostasis. Mereka nggak ngerti. Mereka menjelek-jelekan Tritunggal tapi mereka nggak ngerti Tritunggal itu apa. Menganggap menyembah tiga Allah tuh, tiga Tuhan. Headset yang pink belum ada, cantik Tritunggal ya palingan kan, pakai tiga tanya aja dalam sobat satu. sama mikrofon warna Yes. putih. Mereka kerjanya cuma memfitnah itu. Oke, saya mau nanya user dulu. Warna putih ya. Kata User. 1, 2, 3. User, Muslim atau Kristen user? 512980. Halo. User. Halo. Cek tes. Kalau lama-lama takut bikin report pungkatnya. Kayak gini Kak Jamie. Saya turunkan, mohon maaf ya, user ya. Adalah nomor 35 Anda tidak dan si mikrofonnya tuh ini, mikrofon ditanya bukan nggak yang Besti. merespon ya. V8K ambilnya nomor 34, Saya pilih yang turunkan. varian V8K. Coba nomor 12. Siap Besti. Di fullkan mic-nya sudah paling full, Bro. SS9 belum. Cek call duit. Males.